ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Al-Hajj ayat 11 berbicara tentang mereka yang menyembah di tepi Allah. Sejatinya bukan sekedar kritik atas iman transaksional. Dia adalah skandal intelektual yang menelanjangi spiritualitas kita. Iman yang hanya stabil saat profit dan lurus saat kritis, dia adalah gugatan filosofis terhadap otoritas moral. Ayat ini bukan bicara tentang keimanan yang lemah, melainkan tentang rasionalitas yang infantil. Kita hanya menyepakati eksistensi Tuhan sepanjang dia berfungsi sebagai ATM semesta. Jika kebajikan Tuhan berupa harta, kesehatan, kesuksesan datang, kita tenang. Artinya, ketenangan itu bukan datang dari iman yang mapan, melainkan dari konfirmasi empiris bahwa ibadah adalah investasi yang paling menguntungkan. Ketika keimanan diukur oleh output keduniaan, untung atau rugi, bukankah itu membongkar bahwa ketaatan kita hanyalah logika pasar yang dipindahkan ke ranah spiritual? Berbalik ke belakang, inqalaba ala wajhih saat cobaan datang, itu bukan kegagalan teologis, melainkan bukti bahwa narsisme religius kita lebih dominan dari substansi baik. Kerugian di dunia dan di akhirat, al-khusranul mubin, adalah konsekuensi logis dari menjadikan Tuhan sebagai provider, bukan basis ontologis diri. Ayat ini tentu menelanjangi hipokrisi. Kerugian nyata adalah saat kita gagal mendefinisikan kebenaran di luar kenyamanan. Lantas, apakah keberagaman kita adalah aktivisme moral yang jujur atau sekedar kalkulasi untung rugi yang didandani jubah kesolehan? Para dai, aktivis Islam, penggerak perubahan, ironisnya mereka justru banyak yang gugur, bukan karena superioritas antagonis, melainkan karena terjebak dalam ilusi kognitif yang fundamental. Mereka mengidentifikasi jalan dakwah dan jalan pejuang risalah sebagai privilege bebas turbulensi, bukan arena hantam. Gugurnya mereka dari medan perjuangan yang hanya karena kesulitan hidup yang sedikit atau kesibukan tambahan yang tak seberapa, itu bukan soal resistensi material, melainkan konfirmasi atas kerentanan definitif bahwa iman mereka terkonstruksi di atas ekspektasi kenyamanan, bukan komitmen tanpa syarat terhadap substansi kebenaran. Ini bukan kegagalan taktis, melainkan bukti bahwa rasionalitas mereka terlanjur terkikis oleh indeks kebahagiaan hedonis. Gerakan mundur balik ini adalah momen arbitrase eksistensi di mana teologi bertemu dengan psikologi kekalahan. Bagi mereka, penderitaan adalah cacat logika dalam janji Tuhan. Mereka menolak eksistensi bahwa hidup adalah narasi yang tidak selalu linear, sehingga mereka memilih murtad atau setidaknya munafik, atau mungkin bahkan mundur perlahan dari medan tempur dakwah demi mempertahankan ego mereka yang rapuh. Mereka tidak hanya rugi di dunia dan di akhirat karena gagal bersabar. Mereka juga rugi karena gagal memahami bahwa iman sejati adalah ketika Anda memeluk ketidakpastian kosmik tanpa menuntut refund atas kesulitan. Inilah kerugian yang nyata, kegagalan epistemik untuk membedakan antara kebenaran absolut dan kenyamanan subjektif yang kita harapkan darinya. Jika kita melihat ayat ini sebagai cermin sosial, ia adalah kritik pedas terhadap seluruh narasi keagamaan yang menjanjikan keselamatan sebagai sebuah benefit. Penyembah tepi adalah produk dari sistem dogma yang terlalu simplistik, yang mereduksi spiritualitas menjadi sebuah kontrak kinerja yang temporer. Mereka beragama tanpa integritas filosofis, tanpa kemampuan untuk berdiskusi dengan derita, keraguan, dan absurditas. Maka provokasi filosofisnya sederhana. Apakah Tuhan Anda cukup berharga untuk disembah, bahkan jika dia tidak menjanjikan surga? Jika ibadah Anda gugur hanya karena dompet Anda kosong atau tubuh Anda sakit, maka yang Anda khianati bukanlah Tuhan, melainkan martabat intelektual Anda sendiri terhadap sumpah sebelum diciptakannya dunia.